3, 2, 1, ribakan dia. Selamat datang di channel Yudi 24 NSAORI. Kali ini saya akan cakap-cakap dengan salah satu wanita yang suka ngecamp. Di sini kita akan tanya dia apa sebab dia suka ngecamp. Oke, kenalkan, inilah dia. Perkenalkan, nama saya Anissa Amanda. Oke, jadi inilah Nan. Karena abang selalu lihat itu postingan kau. Kau itu hobi ngecamp. Apalah ya dasar kau suka ngecamp? Kalau ditanya dasar saya suka ngecamp itu karena kayak mana ya? Di alam itu beda. Rasa di kota sama di alam itu beda. Kayak ngerasa lebih bebas aja, lebih leluasa aja gitu. Kayak masalah, beban, jadi kayak lebih lepas. Itu sih, dan di situ kita bisa dapat banyak momen sama kawan-kawan, kayak ketawa itu memang betul-betul ketawa yang tulus, nggak pura-pura gitu. Tapi kalau bayangan kita lah, bayangan abang lah kan, ngecamp itu kan capek rasanya. Kita capek sana yang dulu cuma pemandangan, kan bisa aja kita lihat pemandangan itu melalui YouTube atau melalui apa. Itu kayak mana lah kau menyikapinya itu? Ya beda lah, kalau misal kita ngeliat YouTube sama kita terjun langsung tuh beda. Kalau misalnya kayak nengok YouTube kan kita nggak bisa ngerasain bener-bener ada di posisi itu, di tempat itu gitu, kayak ngerasain dingin, kayak ngerasain tidur di atas matras bertenda gitu, di dalam tenda, terus nanti di dalam tenda tuh kita cerita sama kawan-kawan. Tapi memang saat ngecamp itu kan naik ke atas kan memang capek tuh kan. Ya, capek lah, makan aja pun capek. Tapi mungkin setelah rasa capek itu hilang saat kau udah di atas kayaknya ya. Iya, jelas lah. Karena kan kita ngelihat yang namanya ciptaan Tuhan gitu. Ngelihat luasnya alam tuh bagus gitu. Inilah pertama kali kau ngecamp itu di mana? Kalau pertama kali ngecamp Sibaya, karena kan itu memang gunung yang ibaratnya turis-turis wisatawan juga ke situ kan. Karena di situ ibaratnya untuk gunung-gunung pemula lah. Itu waktu kapan kau ngecamp di Sibaya? 2017 semester 2. Oh, jadi ini Sinanda ini adalah termasuk sepupu juga lah. Jangan nanti kalian pikir Sinanda ini ada apa-apa sama aku. Kau sekarang semester berapa? 6? Semester 6 masuk semester 7. Oh, jadi dia salah satu mahasiswa Unimed jurusan ekonomi ya. Manajemen. Itu pertama kali kau ngecamp itu di Sibaya. Itu yang ngajak kawan. Enggak, itu pertama ada open trip. Open trip tuh kayak buka perjalanan kuota gitu ya. Jadi siapa yang mau ikut kita bayar 100.000 pada saat itu. Dulu sebenarnya udah kebanyakan sih 100.000. Yaudah kita bayar 100.000, disitulah mulai kenal yang namanya organisasi alam. Berarti waktu yang kalian berangkat itu belum kenal kau sama kawan-kawannya? Belum. Berarti kenal dari... Paling beberapa. Oh, nggak takut, nggak ada perasaan takut? Kenapa harus takut? Kan kita punya Allah. Oh iya. Kan kita punya niat baik juga. Kadang kan gini kan, jarang terlihat cewek hobi ngecamp kan, pandangan orang kan apa ini cewek Ya, hobi ngecamp itu kayak mana lah kau menyikapinya itu? Bodoh amat sih, yang penting kan kita punya niat bagus. Kalau misalnya orang menilai kita nggak baik soal mendaki itu terserah pandangan orang. Kan setiap orang punya hak untuk menilai pribadi orang lain gitu. Cuman ya gini ya, saya ngasih tahu juga sama penonton di sini bahwasanya nggak semua cewek yang hobi mendaki itu jelek gitu. Maksudnya bukan apa, sifatnya tuh ya nggak semua jahat lah gitu, nggak semua buruk gitu. Ya kan kadang kan kita lihat lah cewek apa ini ngecamp pergi nanti malam-malam Iya, nginep pula bener. di sana ya kan. Iya. Karena kan pandangan orang kan nginepnya ini itu kadang Iya. jadi masalah di masyarakat kita lah ya kan. Ya. Kira jadi inilah waktu kau ngecamp itu ada nggak izin sama orang tua? Kan kadang banyak juga itu anak mahasiswa lah dia ngecamp tapi tanpa izin keluarganya. Itu kau yang pertama kali itu gimana kau? Itu jurus sih sebenarnya, jurus anak-anak kos yang cewek. Pasti banyak yang nggak dikasih lah. Waktu kau pertama kali itu tanpa izin? Itu izin waktu pertama kali izin, tapi setelah itu emang nggak ada lagi izin karena emang nggak dikasih. Tapi setelah, kalau saya pribadi pas mau pergi nggak izin, tapi pas sudah pulang, udah sampai di kos, sudah selamat, baru cerita keadaan di sana seperti ini. Jadi baru orang tua ya gini. Tapi kan dia udah ngeliat gitu ya? Ya, tapi kan dia udah lihat kita tuh nggak kenapa-napa. Oh berarti dia baik-baik aja gitu. Itu juga lah ya. Iya. Saat pulang aja dilaporkan ya. Iya, bener. Ya, kalau misalnya sebelum berangkat kalau lapor udah pasti nggak dikasih. Nggak dikasih, karena kan cewek. Jadi inilah kau pertama kali naik ke Sibaya.
Pengalaman apalah saat pertama kali kau naik itu? Kalau pertama kali naik Sibaya, pengalaman yang pertama kali itu banyak kawan-kawan yang nggak on time sih sama waktu. Sesuai waktu Itu ya. Tapi kan itu kan pakai jasa kayaknya itu ya, jasa Enggak. angkatan gitu enggak? enggak. Jadi kami itu memang ada 1 atau 2 orang lah kemarin yang memang membawakan kami. Rangernya gitu? Ya ranger itu memang bukan dari ranger Sibayanya, tapi memang dia yang memang open tripnya. Kan ini sistem open trip. Jadi memang kami pada saat itu ada yang naik kendaraan pribadi, ada yang nyewa motor. Itu sih. Terus yang nggak enaknya juga ada kejadian-kejadian lah, misalnya kayak kami pada saat itu ada yang muntah terus berhenti sebentar, kendala di jalan sih. Jalanan lah ya. Terus ada yang memang temen yang punya indigo. Indigo apa maksud indigo gitu? Indigo tuh kayak kalau Masukan gitu? Bukan, dia bisa ngelihat hal astral. iya, Indigo. iya. Sebenarnya itu bisa dipercaya bisa enggak sih. Cuman kan yang kita tahu indigo tuh ada. Jadi kau ini termasuk indigo enggak? Enggak lah. Enggak ya. Oke lah, selain di Sibaya, di mana lagi yang pernah kau ngecamp sama kawan-kawan? Di Sibuatan pernah, di bukit-bukit Holbung, Paropo pernah sih. Yang kayak gitu-gitu Yang aja. paling enak lah dari yang kau sebutkan tadi, Sumut lah. Itu paling enak di mana? Kalau Sumut yang paling enak Sibuatan. Walaupun treknya lumpur, terjal, tapi di situ kayak bener-bener ngerasain yang namanya mendaki. Karena kita ngerasain treknya itu tadi. Yang membuat ngecamp itu enak di mananya? Momen. Momen saat di atas gitu? Atau saat trek perjalanannya? Kalau saya pribadi lebih enak di trek sih. Walaupun treknya susah, ya itu Tantangan lah ya? Iya, tantangan buat pribadi saya. Kayak mana saya mengendalikan diri, mengendalikan waktu, tenaga, disiplin sih. Mengajarkan kita disiplin pada saat seperti itu. Jadi inilah kan, sebelum inilah wacana kan misalnya seminggu lagi ada wacana mau ngecamp, itu ada nggak persiapan misalnya dari fisik itu? Kalau persiapan dari fisik ada, biasanya jogging. Terus persiapan waktu lah, waktu itu harus dipersiapkan. Terus dana kan juga penting juga. Kalau misalnya naik kendaraan pribadi, ya dicek lah kendaraan pribadinya itu aman nggak, safety nggak gitu. Karena bahaya bakalan perjalanan yang agak jauh. Kadang kan kalau kita bayangkan ngecamp itu bukan yang perjalanan yang sebentar ya kan? Iya. Dibutuhkan fisik juga ya kan? Iya, Kadang mental. ada gitu orang cuma modal nekat aja deh. Itu kayak mana menurut kau? Cuma modal nekat untuk ngecamp tanpa dia membesarkan fisik dia, pengalaman dia nggak ada, cuma modal nekat ke sana. Itu gila sih menurut saya, karena sesuatu yang akan kita lakukan tuh harus ada dasaran ilmunya juga. Ya kalau mental itu pertama, fisik juga itu penting, kesehatan juga penting, ilmu atau pengalaman juga penting. Karena semua itu harus keterkaitan lah gitu. Kalaupun memang dia nggak punya pengalaman, setidaknya dia punya teman yang dia bawa yang punya pengalaman itu. Menurut saya sih. Oke, saat inilah kan ngecamp kalian di atas itu kan, ada nggak pantangan-pantangan yang nggak boleh kita lakukan untuk kita ucapkan? Ada. Kalau misalnya kayak di hutan-hutan, nggak hanya di atas saat Itu kita di ngecamp, saat kau ngecamp di mana itu yang peraturan itu wajib kita laksanakan? semua. Karena kita kan datang ke rumah orang gitu ibaratnya. Ya kita harus sopan, jaga sikap, jaga bicara, tutur kata tuh harus baik gitu. Terus masalah itu tadi banyak yang nggak sadar sama Kebersihan gitu lingkungan. iya lingkungan, kebersihan lingkungan. Dia nggak buang sampah, walaupun hanya sekecil ini gitu kayak sampah permen, itu kan tetap sampah yang bakalan susah diapain sama lingkungan itu. Nah, jadi waktu kau lah sama kawan-kawan kau, hal itu kalian indahkan atau enggak? Atau kalian buang sampah? Oh, kami kutip, kami bawa Kutip ya? turun. Iya. Kira jadi ini kan, apalah pengalaman kau yang paling berkesan saat ngecamp itu? Kalau pengalaman yang paling berkesan saat perjalanan sih ya, saat perjalanan ya banyak sih. Contohnya kami pernah ngecamp bertiga, ini cewek semua, itu ngerasain yang namanya pada saat itu kami nggak naik kendaraan pribadi, ibaratnya backpacker. Kalau dibilang orang kami udah gila gitu, cewek bertiga cuma? Iya, Kemana tujuannya itu? Holbung kemarin, tapi kami dari jalur Siantar, Itu cewek satu kampus atau kayak mana? satu kelas, Nah, jadi bertiga. itu sama si Nadia enggak? Iya. Ya terus? Sama Nadia sama Jana juga. Jadi itu memang budget seminimal mungkin. Jadi kami udah patokkan budget kami tuh
50.000 satu orang. Jadi itu terus? kami kumpul, itu kami jadiin satu untuk buat logistik sama buat perjalanan kami. Ini sebelumnya kalian udah tahu nggak tujuannya ini atau? Udah tahu? Udah. Siapa yang tahu? Kawan itu? Ya kami udah sama-sama tahu. Oh, Si Jana ini yang belum pernah naik pada saat itu. Jadi yang udah pernah kesana itu cuma aku sama Nadia. Ya udah kami ngambil keberanian lah buat dari Siantar itu backpacker. Bertiga kalian? Iya bertiga. Naik apa? Itu awalnya mau naik truk-truk gitu, apa sih pickup ya? Pickup gitu ya? Ya mobil pickup, tapi nggak ada. Yang dari Medan ke Siantar. Jadi kami milih buat naik bus kecil gitulah, bus kecil sampai di Siantar sekitar jam 4 pagi, jam 4 jam setengah 5. Tapi kami tuh nggak jam 4 pagi. Iya, tapi kami nggak berhenti di Siantar ya. Gara-gara ada yang ngasih tahu jangan berhenti di Siantar, Jadi? kata gitu. Nanti kejauhan. Yaudah kami berhenti di Prapat. Yaudah lanjut lagi naik apa namanya? Bot ya, apa sih? Kapal kayu itu nyebrang. Terus sampai di pelabuhan, aku lupa nama pelabuhannya. Tapi itu kami selesai sampai di pelabuhan, kami jalan sampai berapa meter lah ke depan lagi. Di situ kami nunggu motor yang lewat, truk-truk gitu yang lewat. Yaudah numpang. Berarti kalian numpang di belakang ya, di gerobak Iya, gitu? numpang di Nggak kalian gerobak. bayar supirnya Enggak. itu ya? Dan Itu kayak mana cara kalian nyetop motornya itu? Yaudah bilang, oh numpang oh. Macam anak-anak ini lah kalian ya? Anak alay. Anak apa itu yang nggak pulang-pulang? Spogging ya? Iya. Kayak gitu. Ya udah untungnya supirnya baik. Ya udah kami dianterin sampai ke Simpang Holbung itu. Karena sejauh apapun perjalanan kita, kalau kita punya niat yang baik, kita berdoa ya pasti akan Allah selamatkan gitu, Allah bantu. Itu sih makanya kenapa nggak takut apa Kemana-mana gitu. ya. Walaupun resikonya ada, ya pasti setiap perjalanan ada resikonya. Jadi di atas kalian kegiatannya apa inilah? Waktu di atas lah, kegiatannya apa aja yang sering kalian lakukan? Kegiatan di atas Atau paling cuma diskusi, foto-foto? enggak diskusi, Ah. kayak cerita-cerita lah kan. Kenapa suka diskusinya di atas? Ya lebih plong aja, lebih enak aja kayak berbagi pengalaman, ya gini-gini tentang cerita teman, kadang ngeceritain lah beban kuliah, jadi kayak lepas sekalian mandang gitu kan asik. Terus nanti ada dari kawan yang lain ngajak bercanda, jadi kan lucu. Terus nanti masak-masak sambil ngopi itu sedep kali. Itu nggak bisa didapatkan di Nggak lingkungan bisa, kita nggak biasa-biasa bisa. gini ya? Iya. Iya. Itu kan waktu sama cewek lah kan. Ini kan biasa kalau lihat lah. Waktu ngecamp itu kan selalu banyak itu cowoknya. Iya. Itu kalian memang cowok udah kenal di waktu mau berangkat atau kenalnya di waktu ngecamp? Kalau Waktu di atas? misalnya bareng sama cowok yang apa memang udah kenal, tapi kalau misalnya ada yang memang kenalnya di atas, dia memang Jadi kan sering ngomong dong itu. Kalau kita anak ngecamp itu solidaritasnya lebih tinggi. Itu betul nggak? ada sih yang memang seperti itu, ada yang enggak. Jadi tergantung pribadinya. Kadang gini, ada yang dia pemula tapi merasa hebat. Dan Kayak dia saya yang masih kerjanya pemula. cuma foto-foto itu ya di atas ya. Iya. Dia buat caption dia yang macam dia lah yang Iya, hebatnya ya. iya. Iya. Itu kadang gini sih, di atas gunung itu kadang ada yang memang jahil, jahat. Ada yang memang dia kompak gitu, walaupun nggak saling kenal. Itulah ada istilah sih di gunung itu, pergi berdua pulang bisa rame. Nah, kita bisa aja dari kota tuh berdua, terus nanti di atas jumpa sama teman-teman, ya udah terakhirnya pulang bareng jadi rame gitu. Karena sama-sama satu tujuan ya. Iya. Berarti kita kalau misalnya untuk pulang nggak usah takut lah ya, karena bakalan kami lepas itu ya. Rame dan bakalan pasti ada yang nolong. Yang penting kita baik aja udah gitu. Jadi inilah rencana ngecamp selanjutnya mau kemana? Pengennya screenci. Kunci, ada apa pun situ? Kalau ditanya ada apanya, pengalaman sih. Pengalaman. Terus perjalanan itu pasti punya pelajaran. Yang diambil itu sih. Kalau saya pribadi, Rencana mau ke Kunci tunggal atau sama kawan-kawan? ya sama kawan-kawan lah. Kalau tunggal belum berani kan, belum tahu banyak juga. Atau memang ada grup komunitas kalian yang memang khusus untuk ngecamp gitu? Enggak, saya nggak ikut komunitas. Jadi cuma Independen pribadi aja, gitu iya. ya. Karena kan- Misalnya pengen berangkat gitu. Ya, karena kan saya bukan hobi sih, lebih kesuka aja. Itu kenapa lah bisa pertama kali kau suka ngecamp itu? Yang mendasar kau suka ngecamp lah.
Kalau misalnya dibilang mendasari suka ngecamp, dulu suka terjun ke alam lah, bukan ngecamp. Waktu SMA memang iya, ada bakat-bakat kayak gitu. SMP. Kemana? Jadi SMP itu kan ikut walet putih. Jadi ada penyematan sabu, kita naik ke bukit, kalau di Labura Bukit Pamingke, belum ada Bukit Hoja kemarin. Iya, Bukit iya. Pamingke di situ. Ternyata ngelihat dari atas ke bawah itu sedep gitu, mata enak gitu ngelihatnya. Ya udah dari situ mulai kayaknya seru. Itu ikut Repala di SMA, kan pada saat itu ada SMA mana kau dulu? SMA Kolo Selatan? Negeri ya, SMA Negeri Kolo Selatan masih ada Repala. Ikut itu kemarin di apa namanya, Halembe, Sungai Halembe tuh. Nah, di situ seleksinya itu kemarin tuh. Karena seleksinya berenang. Itulah mendasar ke kau ya. Ya terus ya udah lama kelamaan kuliah ada open trip ke Sibaya, kenapa nggak dicoba lagi? Karena memang situ kan suka ya udah. Ternyata sampai sekarang bukan candu sih, tagih. Yang dasarnya dari inilah ke alam, ke Iya. SMA ya. SMP Dan ya. dorongan dari abang sendiri sih menurut. Bang Rais ya. Iya Bang Rais. Kenapa dong dia? Bang Rais Dia selalu dulu- support masalah dana itu. Bukan, dia nggak pernah support sih jadi? soal gitu. Cuman dia kayak cerita, sering dulu ada tuh My Trip My Adventure, acara di TV. Yang di Trans TV itu ya. Terus dia ikut Repala juga, cerita-cerita. Jadi Dia kayaknya kayak pala waktu SMA dia kan. ya, jadi kayaknya seru. Ya udah ikut. Akhirnya sampai sekarang. Jadi waktu kau inilah ngecamp kan itu Bang Ais itu marah nggak sama kau? Kau ngecamp cewek sendiri ngecamp kau? Ya kalau marah-marah lah, namanya kan adik cewek sih. Kan dia takut adiknya kenapa-napa. Pernah juga sampai kena blokir. Sama Bang Ais? Ya, sampai kena blokir Karena sama kau Rais. bandel kali nggak bisa dibilang ya. Bukan karena bandel. Jadi? Ya bisa dibilang gitu juga sih. Jadi sama mama lah. Kan kau anak cewek di Medan tunggal nggak ada yang ngawasi kan? Ya. Tiba-tiba tengok postingan kau udah ngecamp kemana-mana. Itu apa tanggapan orang tua kau Ya lah? kesel lah. Cuman kan nggak apa-apa mak, ya dipujuk lah. Kan itu tadi makanya pas Pigi nggak bilang pas pulang, begitu pulang istirahat bentar lah, kan namanya butuh istirahat kan, istirahat. Ya udah malamnya telepon, semalam mah aku kesini sama ini ya udah. Kan dia ngeliat posisi kita nggak kenapa-napa, jadi dia nggak pala ini sih, karena mama kan nggak punya sosial media yang bisa ngeliat postingan kita. Maksudnya yang tingkat penasaran wanita lah tinggi kayaknya ya. Mereka alam ya. Nggak semua wanita juga sih, ada memang wanita yang nggak suka, banyak sih menurut saya emang nggak suka sama yang kayak Yang gitu. suka-suka ngecamp dia agak tomboy gitu lah ya kan. Bisa jadi. Karena kan membutuhkan fisik ya kan. Kalau Iya, dia cewek-cewek kita bilangin gemulai nggak akan mungkin dia sampai ke nggak atas bisa. kan. Sebenarnya bisa kalau dia punya niat, kalau dia nggak ada Kalau niat cuma niat aja ya kasihan kawan yang capek nanti nolong dia. Oke, jadi inilah. Tadi kau bilang mau ngecamp di Kerinci. Selain di luar Sumatera ada nggak? Entah aku pengen ke Jawa karena aku lihat di TV enak kali kayaknya. Iya pengen lah Kemana? ke Semeru. Dari dulu pertama kayak film yang tahu pasti apalah 5 cm. Iya. Itu kan kayak menceritakan destinasi di Semeru itu Iya. apa aja, keindahan di Semeru itu gimana. Di situ sih mulai tertarik. Kayaknya seru, apalagi ngeliat samudra di atas awan. Terus ngecamp di Ranukumbolonya. Kayak penasaran, aduh kayak mana momennya nih, apalagi sama teman-teman gitu, sama sahabat-sahabat kita, pasti lebih asik, lebih seru. Ada nggak pelajaran hidup yang kau ambil dari ngecamp? Misalnya Ada. saat ngecamp itu, hal ini nggak pernah aku dapatkan di kehidupan di inilah lingkungan biasa. Ada sih. Apa? Jadi sebenarnya yang saya dapat pelajaran dari, bukan dari ngecamp, tapi dari setiap perjalanan lah, perjalanan mendaki. Bahwasanya ya apapun yang kita lakukan itu harus dilandasi kebaikan, niat yang baik. Lalu gimana ya? Setiap usaha kita pasti ada hasil. Dan nggak boleh lah kita sebagai manusia itu egois. Karena di sana juga kita benar-benar dilatih yang namanya sabar, tulus, ikhlas, disiplin. Semua memang di situ kayak kita diajarin lah gitu dari perjalanan itu. Terus tentang kayak mana kita melestarikan, setidaknya gini, kalau kita nggak bisa menjaga, nggak bisa, bukan menjaga ya, maksudnya nggak bisa menumbuhkan lagi gitu, menanam atau segala macam, jangan merusak gitu, jangan buang sampah, dan jangan lakuin hal-hal yang nggak Negatif itu. iya, yang kurang etika lah. Misalnya kan banyak ya orang suka ke alam
bukan karena ingin mencintai alam, tapi bercinta di alam. Itu tuh udah salah. Itu banyak itu ya. Ya, udah banyak kali. Banyak sih Itu yang kadang kejadian-kejadian. merusakkan alam ini jadi marah dia ya. Iya, itu dia. Kebersamaan mungkin lebih kental kayaknya saat ngecamp itu ya. Iya, jelas lah. Karena kan itu kalau satu yang sakit, semua harus ngerasain sakit. Kalau dia misalnya penyakit di atas gunung yang sering terjadi itu kan hipotermia, kedinginan hebat. Nah yaudah, kalau kawannya kedinginan hebat, biasanya kami yang biasa naik, yang sering naik gitu kan, yaudah kawan yang kedingin itu awalnya kan biasa ditandai dengan kayak sesak gitu. Yaudah kami kasihlah dia entah air jahe atau apa yang hangat-hangat. Kalau misalnya nggak bisa juga, kami apa namanya Selimuti gitu. iya kayak di Kasih, sleeping bed, di dalam sleeping bed. Kalau misalnya kami peluk lagi, itu sih caranya. Jadi ada nggak perubahan hidup kau lah sebelum ngecamp sama sudah ngecamp di kehidupan kau nyata? Kalau perubahan, Ini jujur ini. iya jujur. Kalau perubahan hidup ya, nggak ada yang berubah, cuman lebih berwarna. Lebih warna aja. Aku lebih punya banyak cerita nanti untuk masa tuaku. Nanti aku cerita sama anak-anakku, dulu mama pernah kesini loh nak gitu. Perubahan hidup nggak ada ya, misalnya yang kau bilang tadi lah, disiplin. Ya ada lah, kalau itu kan dari kita, untuk kita gitu. Karena kan dia ada juga saat di atas saya disiplin, tiba dia turun ke bawah, Iya, hidup nyata ada. ya biasa-biasa aja dia, kembali Paling dia. kalau saya pribadi kayak manajemen sih, Manajemen waktu gitu ya. manajemen waktu. Itu dampak positifnya ya. Iya. Dampak negatifnya lah. Ngecamp. Kalau dampak negatif dari ngecamp, ya Menurut kalau kau ada nggak? ya kalau untuk aku pribadi, ya dekil lah, makin dekil. Ya, karena kan Itu pandangan kita lah. Ini di mana lo yang mandi ya kan? iya. Makannya, ganti Itu. bajunya, baju itu aja kan? Itu kalau udah suka, yang namanya udah suka, ya udah apapun dilakuin gitu kan. Cuman kalau di atas gunung nggak ada memang istilah mandi. Cuman kan bisa kita membersihkan diri, ganti pakaian. Kita kan punya tisu basah, Kalian bawa baju ganti gitu. bawa ganti. Jadi kalau udah siap trekking itu kami langsung ganti. Karena itu pasti basah, kena keringat. Suhu kan dingin, itu juga nggak bagus nanti untuk kita, bisa kena hipotermia. Jadi langsung ganti aja, langsung bersih diri. Sebelumnya diriin tenda dulu, karena kan tempat ganti dalam tenda. Kira saat ngecamp lah, momen apa yang tunggu? Entah matahari terbit, entah terbenam, apa yang paling kalian tunggu? Kalau aku pribadi, aku nggak ngejar view, Nah, jadi? aku ngejar momen. Momen saat Sama ngecamp teman-teman, ya saat gabung, karena beda, bisa dirasain lah bedanya waktu di alam sama di kota tuh beda kali. Mungkin yang sering ngecamp bakalan tahu rasanya seperti apa, yang nggak pernah ya nggak bakalan tahu, makanya dicoba. Karena kan ada juga kan dia ngecamp tujuan dia pengen nyari view dia. Untuk foto Iya, gitu untuk foto, kan, untuk ngepost di Instagram Iya, bagus iya, ya, biar iya. dapat pujian. Enggak, Kok beda pula ya? beda. Mungkin Kalau ada saya satu lebih jalanan ya. momen, lebih ngejar momen Kok sih. kenapa nggak kau buat step ngecamp kan kau buat ini entah dia kayak gitu pengalaman, jadi adalah pembahasan untuk kemudian hari, catatan kau lah kan seru juga itu kan, misalnya di sini inilah kendalanya, inilah ini ya, jadi kan bisa untuk masukan sama yang lain. Kalau Ada kau saya buat gitu nggak ada video video ya? di videoin. Cuman kalau misalnya cerita itu ya di memori otak saya sendiri. Kalau Kadang misalnya kan ada kita kalau nggak kita tuliskan dia bisa lupa gitu, enggak. Kalau saya pengalaman yang perasaan kau nggak lupa, nanti kau udah lama-lama lupa juga ya kau. kalau pengalaman berharga, kalau menurutku ya nggak akan kulupain. Kan penting juga itu kan, misal tuh adik-adik kau, mana kau bilang anak kau inilah, misalnya mama Ustadz ini dia kendalanya di sini, kan enak juga itu, bakalan seru juga itu Bakalan kalau buat dia kalau gitu kan. misalnya apa di foto sih, foto sama video ini, foto waktu Iya, setelah umusnya. foto kau buat itu kau tuliskan kisah-kisahnya kan lebih enak gitu. Iya, doain aja lah bisa jadi penulis nanti, bisa Iya, buat cerita, kau buat di buku blogspot ya. kan bagus juga itu dia. Oke, jadi ada nggak mau kau sampaikan sama inilah sama junior yang mau ngecamp atau sama siapapun? Kalau junior nggak junior lah, Karena sama kau kan semua. pemula juga ya. Sama. Nanti kita mana tahu kan ada yang komen, dia pun baru ke sini ya. Kalau misalnya dibilang penakluk, nggak ada orang yang bisa naklukin alam. Kenapa gue bilang gitu? Alam itu luas, alam itu besar. Tapi kan dia udah punya pengalaman, udah tahu dia Ya, tapi kan- kendalanya ini solusi yang gini. Tapi kan dia nggak bisa naklukin. Dia bisa emang ada badai, dia Memang bisa ada upaya meredain. bahasa kayak gitu yang Ada. mengakui aku penakluk alam, ada. Ibaratnya sang penakluk, kan ada tuh istilah sang penakluk Ada juga alam. tuh Facebook itu sang penakluk alam ya. Kan ada tuh, cuman nggak, menurut saya nggak ada istilah penakluk itu, nggak ada. Alam itu luas, alam itu besar. Jadi manusia di hadapan alam tuh masih kecil sekali gitu.
Jadi kalau misalnya pesan buat yang hobi mendaki atau yang mulai mencintai lah gitu, mulai terjun ke dunia alam, ya jaga lingkunganmu. Setidaknya jangan rusak lah, jangan apa coret-coret ya, apa vandalisme ya namanya. Iya. Nah, jangan coret-coret. Jangan rusak alam lah intinya ya. Jangan buang sampah, jangan apa namanya berbuat mesum. Iya. Itu aduh bikin kesel sih sebenarnya. Bukan semua orang bakalan kesel, walaupun dia nggak suka mendaki dia bakalan kesel kalau yang kayak gitu. Ada lagi? Udah nggak ada. Oke, jadi inilah hasil dari cap-cap kami, bahwasanya kalau kalian mau niatan mau mendaki, coba izin dulu sama orang tua ya kan. Ya benar. Izin, kemudian nomor satu. niatnya harus baik, jangan sampai kalian lakukan enggak. Kalian berangkat dengan bersih, pulang pun dengan bersih gitu kan. Ya, dengan Oke. hati yang tulus lah.